Dia melihat seseorang sedang menutup pintu rumahnya, di mana orang tersebut mengenakan pakaian serba hitam dan menggunakan topeng atau masker anti gas. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pasti kalian agak sedikit kebingungan kenapa tiba-tiba channel Kamar Jerry berpindah ke What's Good TV. Ini dikarenakan kita akan segera membangun channel baru geng, yaitu What's Good TV. Apakah Kamar Jerry akan kita tinggalkan? Tentu enggak. Kamar Jerry akan tetap berjalan, namun dengan konsep yang mungkin agak sedikit berbeda. So, buat teman-teman J geng semua, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Jadi ntar kita akan ada 2 channel dengan 2 konsep yang berbeda. Jadi Kamar Jerry dan What's Good TV. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di Kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten Kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi dan kalian bisa menonton video-video konten dari Kamar Jerry dan What's Good TV di sana. Oke, kita langsung membahas tentang penyebar gas gila dari Methven. Oke, kejadian ini terjadi pada tahun 1944. Selama 2 minggu lamanya, warga Methven, Illinois diteror oleh gas beracun. Serangan gas beracun ini membuat para korbannya itu pingsan dan tak sadarkan diri. Meskipun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun yang membuat orang bertanya-tanya adalah siapa pelaku dari gas beracun ini, karena sampai sekarang pelaku yang menyebar gas beracun ini tidak pernah terbongkar dan tidak pernah diketahui keberadaannya. Dan ada sebuah julukan untuk si pelaku ini, yaitu The Mad Gasser of Methven, yang artinya adalah si penyebar atau si penyemprot gas gila dari Methven. Namun geng, hal ini tidak hanya terjadi sekali atau berawal di tahun 1944. Sebenarnya di tahun 1930-an kejadian yang sama pernah terjadi, tapi di kota yang berbeda, yaitu di kota Beatitude, Virginia. Serangan misterius ini selalu terjadi pada malam hari atau menjelang pagi hari, dini hari gitu ya geng. Dan selalu saja kejadian ini menimpa korbannya yang sedang berada di dalam rumah geng. Biasanya kejadian awalnya itu si pemilik rumah yang sedang berada di dalam rumah ini akan mencium bau manis yang sangat menyengat, yang mana bau ini akan terasa sangat aneh dan membuat enek gitu geng. Si korban akan berlanjut menjadi mual dan tiba-tiba saja seluruh sendi-sendinya merasa nyeri dan kesakitan dan akhirnya tidak sadarkan diri. Beberapa orang mengalami sesak nafas hingga level yang sangat-sangat parah geng. Korban pertama pada kasus penyerangan gas ini terjadi di Methven pada 31 Agustus 1944. Dan peristiwa ini pertama kali terjadi di kediaman Mr. Raef di Grand Ave, di mana pagi-pagi buta Mr. Raef ini terbangun dan mencium bau yang sangat aneh di rumahnya. Bau ini seketika membuat Mr. Raef ini mual dan muntah, dan naasnya istri dari Mr. Raef ini terbangun dan ingin mengecek kondisi si suaminya. Ternyata di saat yang sama dia merasakan sendi-sendinya kesakitan dan akhirnya pingsan seketika geng. Ketika kejadian ini ditelusuri oleh pihak yang berwajib, ternyata ada tetangga dari Mr. Raef atau warga setempat yang mengalami hal yang sama di waktu yang sama ketika Mr. Raef mengalami hal ini. Lalu tidak lama berselang 1 hari kemudian, pada tanggal 1 September 1944 terjadi penyerangan yang serupa, yaitu serangan gas beracun lagi. Kali ini menimpa keluarga dari Kearney dan ini terjadi pada pukul 11 malam, ini menjelang tengah malam ya geng, yang tiba-tiba dia mencium bau manis dari jendela rumahnya. Awalnya dia mengira bau ini berasal dari bunga-bunga yang dia tanam di halaman depan rumahnya yang berdekatan dengan jendelanya gitu kan. Namun secara tiba-tiba dia merasakan lemas pada tubuhnya. Persendiannya terasa sakit dan dia mulai mual, muntah-muntah serta pusing. Lalu ada seorang putrinya yang mengalami hal yang sama. Nah mungkin tubuhnya karena dia masih muda nih geng, agak lebih kuat. Dia mencoba menghubungi polisi dan memberitahu polisi tentang kejadian ini. Dalam kondisi
lemas dan hampir pingsan, keluarga ini didapati oleh polisi yang datang ke kediaman mereka, geng. Lalu setelah polisi meninggalkan kediaman Kearney ini, tiba-tiba saja suaminya pulang dari bekerja. Nah, suami dari Kearney ini yang bernama Bert Kearney pulang bekerja sebagai supir taksi, geng. Anehnya, ketika dia sampai ke halaman depan rumahnya, dia melihat seseorang sedang menutup pintu rumahnya, di mana orang tersebut mengenakan pakaian serba hitam dan menggunakan topeng atau masker anti gas. Di saat itu juga Bert mencoba menangkap pelaku ini. Namun sayangnya pelaku ini tidak berhasil ditangkap. Hanya saja dia mengingat ciri-ciri dari pelaku yang berpostur tinggi dan mengenakan masker anti gas tersebut. Lalu beberapa hari kemudian barulah ditemukan sebuah barang bukti. Pada tanggal 5 September, sebuah pakaian berwarna putih yang ditemukan oleh Carl dan Beulah Courts pada pukul 10 malam. Sepotong pakaian tersebut ditemukan tergeletak di halaman depan rumah mereka, geng. Saat mereka menemukan pakaian tersebut, mereka mencoba mencium pakaian tersebut dan mereka terasa seperti tenggorokannya itu terbakar karena mencium aroma yang berasal dari pakaian tersebut. Seketika mereka mual dan muntah, geng. Tidak lama kemudian, sama seperti korban-korban lainnya, ia tiba-tiba saja mengalami kelumpuhan dari sendi-sendinya, geng. Sayangnya, selama berpuluh-puluh tahun atas kejadian si peneror yang menggunakan gas ini, tidak ada satupun kasus yang terbongkar dan tidak ada yang tahu siapa pelaku dari si penyebar gas beracun ini. Padahal di zaman itu pemerintah sudah memberikan imbalan 500 US dollar untuk siapa yang bisa mengungkap kasus ini. 500 US dollar di zaman itu 1944, gua rasa itu gede banget, geng. Namun tidak ada satupun yang dapat mengungkap hal tersebut. Lalu peristiwa ini menimbulkan banyak tanda tanya karena benar-benar aneh, dari semua kejadian dan para korban itu tidak ada satupun yang menjadi korban jiwa atau meninggal dunia. Mereka hanya sebatas pingsan, hanya sebatas lumpuh sementara dan mual-mual saja gitu. Apa motif dari si pelaku untuk melakukan hal ini? Apakah ini hanya sebuah kepuasan hatinya dia gitu, kepuasan diri, ada kepuasan tersendiri bagi dia ketika meneror orang-orang dengan cara ini? Lalu muncullah teori-teori, geng. Teori pertama dan yang paling terkenal ini adalah di saat itu warga-warga di sana menyatakan bahwa penyebar gas gila dari Manhattan ini hanyalah sebuah histeria massa. Mereka menyamakan kasus ini dengan kasus Phantom Barber of Pascagoula yang terjadi di Mississippi pada tahun 1942. Kasus ini sebenarnya agak berbeda, geng, dengan kasus gas. Di sini nih kasusnya tuh lebih kayak wanita-wanita yang sedang tertidur, tiba-tiba saja mereka mendapati rambut mereka tuh sudah dipotong secara misterius. Jadi semacam ada pencurian potongan rambut wanita-wanita di saat itu di Mississippi. Jadi disamakan gitu kejadiannya. Dan di saat itu juga dinyatakan kalau siapa pelaku memotong rambut juga tidak teridentifikasi. Jadi banyak warga yang menyamakan kasus ini itu hanya dibesar-besarkan seperti kasus yang terjadi di Mississippi ini. Oke. Dan ada teori lainnya. Teori lainnya ini yang dipercaya kalau sebenarnya si penyebar gas metan ini adalah utusan dari pihak Nazi terkait Perang Dunia Kedua. Banyak yang mengatakan kalau hal ini dilakukan untuk menguji atau mengetes bahan kimia kepada rakyat sipil. Karena mungkin di saat itu mereka ingin menciptakan sebuah tes uji coba gas yang tidak membunuh, tapi hanya membuat lumpuh sesaat atau mematikan sekerumunan orang untuk sesaat saja gitu. Jadi misalkan kayak ada penyerangan ke sebuah camp dan pihak penyerang itu ingin membuat satu camp itu pingsan dulu lalu baru ditangkap, jadi nggak dibikin mati gitu, geng. Nah mungkin itu yang terjadi dan ini adalah teori yang kedua. Gue nggak tahu teori mana yang benar, teori pertama kah atau teori kedua. Menurut kalian gimana, geng? Mana yang lebih mendekati? Siapakah dan apakah tujuan dari si penebar teror menggunakan gas beracun ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.